Sekarang itu profesi konten kreator itu sangat berkembang pesat gitu. Semua media sosial pasti ada konten kreatornya. Buat ide, buat ngeracik, atau buat ngedit-ngeditnya semua itu menggunakan sebuah perangkat, salah satunya yaitu laptop. Nah, pasti konten kreator juga nggak mau berdiam di rumah doang kan, apalagi kalau misalnya mereka di luar untuk nyari ide, pasti mereka butuh perangkat atau laptop yang kuat, simple, ringkas, dan performanya tinggi. Apalagi punya budget yang terbatas gitu. Nah, gue punya rekomendasi satu laptop yang harganya di bawah 10 juta, tapi udah menggunakan RAM 32 GB sama internal memorinya itu 1 terabyte gitu. Apa itu? Saksikan. Wah, gila banget. Gue baru nemu laptop. Harganya di bawah 10 juta, 32 GB sama 1 tera. Gila. Paketnya segede gini. Nih, awas ada susahnya. Ada susah. Bagus. Nggak bilang bagus. Iya. Ini paling murah. Bagus aja. Ini kita kali ini. Bisa nggak sih? Matinya ada sini. Ini dia teman-teman penampakan laptopnya, dia tipis banget, terus elegan banget, cuma ada logo Dell doang. Ini keren banget dilihat dari segala sisi juga, terus dia belakangnya tuh udah yang nanti nonjol ke belakang gitu, jadi udah aerodinamis banget buat ngetik, enak. Gak perlu pakai jalan lagi. Di sini ada kabel casan, kabel SD card, sama kabel USB A. Nah itu karena gua punya kamera yang gua bisa langsung gitu transfer datanya, jadi enak banget. Terus di situ juga ada Type C. Nah, belakangnya juga keren banget, kayak ada motif-motif marble gitu. Ini agak kasar ya teksturnya teman-teman. Mantep banget. Nah, laptopnya tuh udah pakai teknologi yang sekarang ya, gua nggak tahu namanya apa, tapi kalau misalnya dari kode ditutup terus dibuka, dia akan langsung nyala otomatis teman-teman. Jadi ini akan mempersingkat waktu dan membuat waktu kita lebih efisien pada saat kita berniat untuk menyalakan laptop teman-teman. Nah, tapi sayangnya Excel-nya bukan Excel yang mahal, padahal harganya udah hampir menyentuh udah hampir menyentuh 10 juta, tapi Excel-nya masih nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, ini keren banget, mulus banget, terus bersih banget ya karena baru nih ya. Nah, tapi sayangnya ini kayaknya bukan resmi dari Indonesia, ini dari luar ya. Ini lebarnya 14 inch layarnya, laptop 14 inch, jadi cukup banget buat kalian yang berprofesi atau hobi dengan dunia konten kreator teman-teman. Buat ngedit ini enak banget karena luas banget layarnya. Terus juga udah ada backlight keyboardnya gitu. Jadi kalian bisa tetap tetap produktif di tempat gelap dengan laptop ini teman-teman. Ya, nah kita juga dapat ini tas laptop dari paket pembeliannya. Ini gratis, tapi coba kita lihat dari kualitasnya ya teman-teman. Ini ukurannya lebih dikit ya, mungkin 15 inch kalau misalnya dari si laptopnya. Terus dalamnya cuma ada 2 partisi. Ini partisi buat laptopnya, mungkin nggak kelihatan. Terus di dalamnya lagi ada 1 partisi lagi. Nah, terus di depannya lagi ini ada kantong. Ada kantong kayak gini teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kantongnya juga lumayan cukup dalam ya, dia cukup dalam. Tangan gua misalnya segini, ini segininya lumayan cukup lebar. Ini bisa buat isi, nah ini bisa buat isi pulpen atau benda-benda kecil lainnya, hard disk atau flash disk gitu. Nah, terus di dalam ini laptop. Nah, dari segi busanya ini busanya tipis banget ya, terus di bawahnya juga nggak terlalu tebal busanya.
di pinggir-pinggirnya juga. Jadi menurut gua ya ini emang tas hadiah aja gitu. Untuk penggunaan pemakaian laptop sendiri, kalau misalnya kalian kira-kira nanti di perjalanan akan banyak benturan dengan tasnya ini, lebih baik sih jangan ya, karena ini menurut gua sih nggak ngebantu untuk meredam benturan sama sekali gitu. Tapi ini lumayan lah. Nah, berikutnya juga ada mouse ini. Ini mouse dari Lenovo N100 nih, teman-teman. Ini nah di sini juga masih ada harganya 110.000. Berarti kita dapat gratis 110.000. Ini sih nggak ada di deskripsi kayaknya ya, bonus-bonus ini. Nanti akan kita coba juga. Dia udah high definition tracking engine, terus reliable 2,4 GHz wireless connection, terus juga advanced intelligent power saving technology. Nah gitu, nanti kita coba aja. Kita bungkusnya sih udah jelek ya, kayak emang barang lama. Selling pointnya tuh nano receiver, terus optical engine, speed adjustable, sama HD Duo technology gitu. Jadi dia kalau misalnya kita angkat, dia sayangnya tuh masih akan kena pantulannya gitu. Nih, ini dia selling pointnya ada di sini teman-teman. Nah, ini yang HD Duo nih. Dia akan pantul-pantul gitu gambarnya. Tapi gue nggak tahu. Nah, bentuk emasnya kayak gini. Nah, bentuk emasnya kayak gini. Ini ada tempat baterainya. Oh, baterainya biasanya kalau mouse-mouse lain dibukanya di slide. Nah, kalau ini dicongkel. Nah, kalau misal dari pegangan tangan enak ya, lumayan ini, lumayan banget. Terus dari segi harganya sih berarti ini bukan mouse murahan, karena mouse robot gua aja tuh kayak 160.000. Ya udah lumayan lah, udah lumayan bagus. Nah, kita akan coba nih, akan guna ini tahu nggak. Terus dongle-nya di luar, dongle-nya ada di sini nih, di sininya nih dongle, bisa kita cabut aja. Ini di sini nih, cabut aja. Nah, kayak gini dongle dari USB-nya teman-teman. Nah, segini. Nah, USB 2.0 biasa sih kayaknya ini ya. Nah, yuk kita langsung coba aja. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ketahanan si laptop ini, ketahanan baterainya ya. Kalau diklaim, dia tuh bisa klaim antara 54 watch hour sampai 64 watch hour. Tapi kalau gue pakai pemakaian untuk render editing itu mungkin sekitar 2,5 jam teman-teman gitu. Kayak pas gue lihat di baterainya itu ada keterangan tinggal 2,5 jam lagi. Nah, kira-kira kekuatannya segitu sih, kecuali mungkin untuk hanya penggunaan untuk nonton, ngetik-ngetik itu mungkin bisa cukup kuat gitu. Ya, didukung dengan otomatis pemutusan daya ketika udah 100% teman-teman. Gue udah cek, dia sudah 100%, si pengisian dayanya itu udah 0 gitu. Nah, casannya di sini juga pakai casan yang 65 watt. Gue coba pakai casan dari HP yang Type C juga bisa, tapi dayanya tekor gitu. Karena pakai daya 45 watt itu kurang lebih cuman ya tekor 25 lah, 25 wattan gitu. Jadi nggak recommended lah, gue nggak ngerekomendasiin untuk ngecas make casan HP yang mungkin kurang dari 65 watt. Kalau misalnya kalian punya kepala casan yang lebih dari 65 watt itu juga mungkin akan berguna banget ya, tapi gue nggak punya jadi gue belum coba gitu teman. Nah, kalau casan bawaan aslinya itu di charge or discharge rate-nya itu 27,4, pokoknya rata-rata 27,5 lah ya miliwatt. Jadi emang jauh banget minusnya dari 9 ke 27 itu. Mungkin kalau misalnya adaptornya 65 watt baru bisa mungkin. Tapi tadi coba pakai power bank juga. Nah, adaptor casannya sendiri ini berkekuatan ya atau punya power 65 watt teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kepala charger HP yang 65 watt juga bisa masuk gitu. Nah, sayangnya karena ini bukan resmi Indonesia, jadi colokan listrik chargernya itu harus pakai adapter lagi. Dia pakai yang kepala 3 teman-teman. Jadi untuk bisa nyolok di colokan stop kontak Indonesia, dia harus pakai adapter lagi. Kecuali teman-teman pakai kepala casan dan charger kabel Type C itu bisa juga. Alhamdulillah bisa ngecas pakai Type C beneran. Nih kabelnya Type C, terus dia nyolok. Tapi sayangnya adapternya kurang kuat. Adapternya dia nggak terlalu kuat. Jadi ada notifikasi power adapter wattage is insufficient for normal operation. Jadi kurang kuat, nanti kita coba lihat di baterai life. Nah, charge atau discharge rate-nya itu cuma 9,885. Dia nggak ada
sekarang nambah jadi 10. Harusnya sih bisa-bisa aja ya, karena jasa aslinya itu cuma 7 atau 8 gitu. Tapi kita nggak tahu nih, ntar kita lihat aja. Ya, di sini gue mau tunjukin keyboard dari si Dell Inspire 14 ini gitu. Di sini mousepadnya lega banget, tapi di sini yang gak enak itu besi ya. Jadi kalau misalnya kaki lu atau bagian tuh bulu nyentuh lantai terus megang besi ini nih rasanya kayak geret 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 geter aliran listrik gitu. Nah, di sini adalah key selling point-nya di sini. Terus di sini layar yang udah teman-teman. Nah, di sini keyboardnya menurut gue tuh posisinya pas ya. Dari satu tombol ke tombol lain itu pas. Nah, terus kalau misalnya ketikan juga responsif banget nih, responsif banget. Terus dia juga udah bisa scroll 2 jari untuk scroll ya. Auto gedein juga udah bisa. Terus ini juga touchscreen, enaknya tuh. Nah, dia touchscreen gini. Nah, tuh. Nah, terus kalau ketikannya menurut gue sih empuk banget, terus bunyinya tuh enak. Gue lebih cocok sama bunyi yang kayak gini. Selain juga dia backlit ya. Kalau malam-malam udah mati lampu. Nah, jadi keyboard masih kelihatan nih, ketikannya enak banget kalian dengerin sendiri. Si Dell Inspire 145425 ini udah didukung sama prosesor dari AMD Ryzen series 5000 series dan juga kartu grafis dari AMD Radeon. Nah, si prosesor AMD 5000 series ini, Ryzen 5000 series ini udah setara sama si Intel Core i7 yang generasi 11 gitu. Nah, kemampuan baca juga gua udah ukur di Cinebench itu juga udah cukup kencang. Ya rata-rata udah hampir sama Core i7 gitu. Jadi performanya ini kuat banget. Gue juga udah tes untuk di aplikasi-aplikasi berat editing kayak DaVinci Resolve atau si CapCut. Di CapCut gue udah nyoba di resolusi upload 4K sama DaVinci Resolve di 2K, dan juga preview-previewnya itu lancar semuanya teman-teman. Jadi ini smooth banget dan cocok banget buat kalian yang suka ngedit di aplikasi-aplikasi berat gitu. Nah, untuk format file yang gue masukin karena gue ada yang Full HD, jadi gue cuma bisa coba dari Full HD doang, belum ada yang 4K. Nah, ini percobaan tes performa di game Dota. Semuanya rata full kanan, dia cuma dapat 21 fps sampai 30 fps ya. Sebenarnya agak mengecewakan sih. Jadi dia agak patah-patah gitu kalau misalnya ada di mode pertempuran yang berat banget gitu. Itu agak menyayangkan sebenarnya sih. Tapi overall masih smooth, masih enak dimainin, cuman ada beberapa kali aja di pertempuran yang intens banget dia drop gitu FPS-nya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat gitu dari performa yang kemarin gue udah coba, mungkin untuk 4K ini nggak ada masalah juga sih teman-teman. Tambah lagi internal memori yang gede banget, terus juga pakai SSD, itu juga kecepatannya tinggi banget. Kecepatan bacanya itu 3000-an, kalau kecepatan nulisnya itu sekitar 2000-an. Jadi itu mantep banget. Buat kalian yang punya file gede, ditransfer itu bakal cepat banget, mempermudah pekerjaan kalian. Apalagi kalian yang profesinya itu sebagai content creator profesional ataupun wedding organizer gitu, wedding videographer gitu. Itu akan memudahkan kalian dalam mengedit-ngedit file-file RAW kalian. Nah, sekarang kita ngomongin soal layar ya. Layar ini tuh udah Full HD plus 1920 dikali 1200, terus juga bisa dimaksimalin sampai 2K. Nah, nitsnya ini kecerahannya bisa sampai 280 nits. Udah gitu laptop ini juga punya aspek rasio 16:10. Nah, kalian bisa lihat nanti, bisa di pinggir-pinggirnya itu bezelnya tipis banget. Nah, kalian bisa lihat laptop ini tuh bezelnya tipis banget, jadi kalau misalnya kalian lihat dari jauh ini udah kayak layar semua teman-teman, kayak saking tipisnya gitu. Udah gitu gambarnya tajam banget, kayak misalnya kalau di HP-HP Samsung yang Super AMOLED, ini udah kayak Super AMOLED, bahkan menurut gue ini lebih tajam lagi sih gitu. Jadi dari layar mantap banget, terus juga udah menggunakan IPS. Kalian mau lihat dari kanan dari kiri itu akan layarnya akan sama aja gitu. Nah, kita sekarang mau membahas tentang RAM-nya gitu. Sebenarnya di sini RAM-nya ditawarin ada 8, 16, 24 sama 32. Nah, dengan budget 10 juta, harga maksimalnya itu RAM 32 dengan internal 1 TB itu cuma 9 juta. Maksudnya dibandingin sama laptop-laptop lain yang punya RAM 32 terus juga memori internal 1 TB, itu gue beli ke varian yang paling maksimal ya teman-teman. Jadi di sini gue pakai RAM 32 dan juga internalnya 1 TB. Nah, ditambah lagi buat ngedit itu, kalau misalnya DaVinci Resolve itu kan rekomendasinya mereka ngasih ngasih batasan RAM 16 ya, biar nggak nge-lag. Nah, kalau ada gue lihat di beberapa YouTuber pakai RAM 16 gitu, itu juga masih nge-lag gitu previewnya. Jadi gue paksain pakai yang 32 GB dan hasilnya emang nggak mengecewakan karena berjalan smooth, mulus banget teman-teman. Nah, di sini juga gue pakai kartu grafis dari
AMD Radeon make yang Vega 8 gitu. Keterangannya sini sih untuk desain-desain grafis yang sederhana ya. Gue emang nggak pakai untuk yang kebutuhannya luar biasa banget kayak AutoCAD atau desain-desain interior, eksterior, infrastruktur, arsitek itu gue nggak pakai. Jadi sini udah cukup banget gitu. Terus juga penyimpanannya sih yang paling penting. Jadi pas gue mau ngerender terus juga mau pindah file gitu dari kartu kamera ke laptop itu cukup cepet banget karena di sini gue pakai SSD dua-duanya dengan kecepatan baca itu gue pakai 2 slot ya, 500 tambah 500, kecepatan bacanya itu 2000-an yang tadi gue bilang. Itu kenceng banget. Ya inilah contoh dari pengeditan di DaVinci Resolve menggunakan si laptop Inspire 14 ini ya, 5425. Dia lancar banget buat ngekat-ngekatnya juga lancar. Ini juga kalau digeser-geser dia langsung lancar. Dikat-katat. Nah, ini geser-geser juga lancar, ngedraft tadi nge-record juga lancar. Nanti mungkin akan gue kasih lagi yang baru untuk nambahin teks-teks gitu biar tahu tuh benar-benar atau enggak gitu. Bisa dilihat tapi pas lagi gue mau nge-record itu dia ini pas recordnya nyala voiceover GPU-nya langsung ke 90 tadi ya, 92% melonjak gitu. Jadi itu mungkin agak bikin berat. Nah terus kipas yang ada di laptop ini langsung bunyinya kencang banget nih gitu. Nah baterai di sini juga langsung jadi deres banget gitu ya borosnya tuh gitu. Ini gue udah selesai ngedit jadinya kayak gini. Gue tambahin fusion di sini, berapa fusion merah doang seperti itu. Kita akan render aja langsung ya di sini. Kita akan render ini filenya kita location-nya kita browse dulu. Ini konteknya ada 4 yang dari mana aja dari sini resolusinya kita bikin ke coba kita bikin ke iya oke. Ya, kita akan coba lihat berapa lama dia akan render. Kita akan render berapa lama ini langsung add to render quiwi add terus kita render langsung. Nah, jadi untuk kualitas render cepet banget, cuman di 9 menit 30 detik ya teman-teman. Nah, sekarang kita percobaan ngerender di CapCut or VC ya. Di sini durasi videonya 5 menit 28 detik dengan resolusi 4K teman-teman. Kita lihat dia akan berjalan berapa lama proses renderingnya teman-teman. Ternyata di CapCut PC sendiri dia membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya teman-teman, 13 menit 52 detikan untuk kualitas video 4K dengan durasi video 5 menit 28 detik teman-teman. Nah laptop ini juga punya kualitas entertain yang bagus banget karena dia tadi gue ya layarnya udah mantep banget, dan yang nggak kalah kerennya itu juga audio visual audionya gitu. Dia punya suara yang kenceng banget. Biasanya gue tuh nyetel preview atau nyetel YouTube itu volumenya cuma 19-20 gitu. Gue nggak pernah sampai 100 karena kenceng banget. Kencengnya juga bukan kenceng yang sampai pecah gitu, kencengnya masih kenceng yang terjaga dan bagus gitu teman-teman. Jadi ini udah enak banget. Dan kebanyakan gue juga pakai headset karena kalau misalnya gue ngedit atau preview atau nonton YouTube, kekencangan itu saking gedenya gue nggak enak kalau ganggu orang di sekitar gue gitu. Jadi audionya tuh udah mantep banget gitu. Kalian bisa cek, bisa lihat review-review orang di luar, karena gue lihat yang ngebahas si Dell Inspiron 145425 ini masih jarang banget. Terus rata-rata mereka emang bilang dan mengakui kalau si audio atau speaker dari si laptop Inspiron 14 ini emang udah mantep banget.
laptop Inspiron 145425. Nah ini tuh bentuknya kayak make filter gitu, ajinya kayak gini. Nah coba ini menggunakan aplikasi Pub Meeting, dimana aplikasi ini tuh lebih berat daripada Zoom Meeting. Nah biasanya kalau di laptop-laptop yang i3 yang gue punya kemarin itu dia nggak kuat buat buka background kayak gini kalau lagi meeting. Nah ini alhamdulillah kuat, tadi baru coba. Suaranya ya kayak yang sekarang kalian dengerin. Tes tes tes, 1, 2, 3. Ini adalah pengetesan mic dari laptop Inspiron 14. Tes 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 tes. Nah di sini kita juga bisa lihat backgroundnya. Ini kalau misalnya kita nggak pakai filter dia akan kayak gini, cukup gelap. Jadi filternya dimatiin juga. Backgroundnya kita blur ini, kalau background blur. Nah dia cukup cepat perpindahan antara ganti background satu dan background lainnya gitu. Oke, thank you. Tadi aku pakai yang mana ya? Graceful. Oke, thank you. Oke, gue masuk kekurangan. Kekurangannya itu ini juga bisa jadi kelebihan ya, karena si body material dari laptop ini tuh udah besi semua, emang kelihatan kokoh dan juga keren lah gitu ya, nggak gampang penyet gitu ya. Tapi kekurangannya pertama karena dia materialnya dari besi, jadinya dia agak sedikit berat. Yang kedua adalah kalau misalkan lagi ngecas atau kalian lagi di kamar gitu, terus kakinya lagi di lantai, itu akan agak nyetrum-nyetrum gitu. Nah kalian geser-geser gini itu karena akan terasa kayak deret gitu, ada arus listrik yang kecil gitu, itu yang gak enaknya mungkin. Nah kalau misal di ujung-ujung sini kalian juga akan ngerasa kayak strum, bikin kaget aja sih, nggak sampai bahaya, cuman itu hal yang mengganggu gitu. Mungkin dari gua dalam pemakaian kurang lebih seminggu ini gak ada masalah lain ya. Beratnya juga mungkin 14 in, banyak laptop yang lebih ringan daripada ini gitu, karena ya ini lagi-lagi bobotnya terpengaruh dari si material besinya yang keren banget ini. Terus juga warnanya yang agak abu-abu gelap gini, itu juga keren banget. Terus mungkin kekurangannya portnya juga kurang banyak, terus masih di samping juga. Nah terus port yang ada di sebelah kiri ini gue pengen tunjukin, port yang ada di sebelah kiri ini dia mepet-mepet gitu antara port USB, port HDMI sama port colokannya itu Type-C juga ada di situ. Nah itu mepet banget gitu, nggak sampai mengganggu sampai kita susah sih, cuman itu agak mengganggu aja. Oke, kesimpulannya dari gue, laptop ini cocok buat kalian para content creator atau hanya sekedar mau ngetik-ngetik aja ya, atau emang kebutuhan kantor bekerja tapi kebutuhannya nggak terlalu berat-berat banget. Laptop ini cocok. Kenapa cocok? Karena pertama ringan, terus juga simple, terus juga kokoh, dan performanya itu teman, performanya kuat. Nah, kalau misalnya kita berbicara kelebihan lainnya, dari gue pribadi, gue paling senang dengan harganya. Dengan harga kurang dari 10 juta, kalau misalnya dapat diskon itu bisa lebih murah lagi ya, dari 9 juta yang tadi gue bilang harga maksimal. Kan udah bisa dapat RAM 16 GB, udah bisa dapat internal memory itu 1 tera, terus dapat performa yang mantep banget buat desain grafis. Nah untuk game sendiri ini nggak terlalu gue rekomendasiin ya, karena ada beberapa game Dota 2 aja yang ringan, itu FPS-nya dia nggak dapat bagus, sekitar 20-an gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian fokus ke konten kreator, fokus untuk kerja, fokus untuk tugas-tugas ringan gitu, tugas-tugas belajar yang nggak terlalu berat-berat banget, itu cocok. Tapi untuk game ini gue nggak rekomendasiin gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian review dari gue, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang pengen nyari laptop dengan budget di bawah 10 juta dan udah dapat kualitas yang bagus banget. Gue rekomendasiin si Dell Inspiron 14 5425 ini gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan aja tinggalin di kolom komentar di bawah. Dari gue cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.